Saya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Rasakan nikmat Allah yang begitu dahsyat. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tidak ada hentinya. Subhanallah. Dan kita berhenti kadang-kadang bersyukur, berhenti mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk hammadun. Siapa itu hammadun yang selalu bertahmid alhamdulillah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asil. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan negatif di dalam diri kita adalah berzikir, tetapi sangat sedikit sekali. Diperintahkan ingatlah Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Kata-kata sebanyak-banyaknya ini menunjukkan bahwa kecenderungan kita berzikir ala kadarnya. Wasabbihuhu bukratan wa asina. Bertasbihlah, bertahmidlah ketika sunrise atau sunset, ketika pagi hari atau petang hari. Justru dua waktu ini, dua waktu yang sangat eh, padat dengan kesibukan duniawi. Ya. Kalau kita tengok jalanan-jalanan di Jakarta, pagi dan petang inilah sedang macet-macetnya. Di sini kecenderungan-kecenderungan manusia sudah digambarkan. Kecenderungan negatif, kecenderungan fujur. Subhanallah. Ini surat Al-Ahzab ayat 41, ayat 42. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Masya Allah. Ada redaksi-redaksi Al-Quran yang menyebabkan kita seakan-akan disuruh berpikir. Yaitu ayat 35. Innal muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Wal qanitina wal qanitat. Wal sadiqina wal sadiqat. Wal sabirina wal sabirat. Wal khashi'ina wal khashi'at. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Wal saimina wal saimat. والحافظين فروجهم والحافظات والذكرين الله كثيرا والذاكرات. Tidak disebut dengan wadzakirina wadzakirat, tidak disebut dengan wadzakirin Allah kathiran wadzakirat. Adallahu lahum maghfirah wa ajran azim. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Saya akan share. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ada hal yang sangat penting dalam redaksi ini. Mengapa redaksi Al-Quran di sini tidak disebut dengan wadzakirin wadzakirat, tidak, tapi wadzakirin Allah kathiran. Ini kata-kata kathirannya. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan kita ini sedikit. Ya, saya ulangi lagi. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina, maaf, wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal saimina wal saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Nah, ini kata-katanya.
Harusnya kan wadzakirina wadzakirat, tapi tidak wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguhnya orang-orang muslim dan muslimat. Muslim adalah orang yang muslimin adalah orang-orang yang tunduk pasrah kepada Allah dari golongan laki-laki, wal muslimat yaitu yang perempuan. Mukminin yaitu orang-orang beriman kepada Allah, wal mukminat dan dari golongan laki-laki, wal mukminat yang perempuan. Wal qanitin laki-laki yang selalu taat kepada Allah, wal qanitat dan perempuan-perempuan yang selalu taat kepada Allah. Wassadiqin orang-orang yang benar, maksudnya punya integritas yang sangat tinggi. Wassadiqat, subhanallah. Orang perempuan yang betul-betul uh, memegang kebenaran, integritas yang tinggi. Wassabirin, itu orang-orang yang bersabar, laki-laki. Wassabirat, dan orang laki-laki perempuan yang bersabar. Wal khashi'in, laki-laki yang khusyuk. Wal khashi'at, dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqin, orang-orang yang selalu bersedekah dari laki-laki. Wal mutasaddiqat, dan orang-orang bersedekah dari perempuan. Wassaimin, dan orang-orang berpuasa dari laki-laki. Wassaimat, dan orang-orang berpuasa dari perempuan. Wal hafidhina furujahum, dan orang-orang yang mampu memelihara kemaluannya. Wal hafidhat, dan juga perempuan-perempuan yang mampu. Nah, di sini kata-kata wadzakirin, harusnya kan wadzakirat. Dan orang-orang yang berzikir laki-laki dan orang-orang berzikir perempuan tidak. Wadzakirin al kathiran. Disinilah yang disebut dengan dan orang-orang yang banyak berzikir. Ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kita berzikir, iya, sudah, tapi sedikit. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Barulah pada ayat 40 kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Berarti kecenderungan kita berzikir hanya sedikit. Maka itu, kalaulah berzikir sedikit, otomatis susah untuk merasakan. Merasakan berzikir dalam hati kita sulit. Otomatis akan susah kita merasakan getaran ketika kita sholat. Otomatis susah buat kita untuk menitikkan air mata ketika kita sholat. Sangat sulit sekali. Kenapa? Karena tidak ada getaran. Karena memang sangat sedikit. Ini penting sekali buat kita. Subhanallah. Tadi saya ke masjid. Masih gelap. Kanan kiri ada suara. Jangkrik. Belum ada kodok. Karena hujan. Suara kodoknya bermacam-macam. Allahu Akbar. Dari suara saja. Allahu Akbar. Kita sudah merasakan yang dahsyat. Apa itu? Pertama, mereka sedang berzikir bertasbih. Kodok-kodok itu sedang berzikir bertasbih kepada Allah. Dan kita, apakah saya berzikir bertasbih? Ini sudah saya bahas di materi ini. Mereka bertasbih berzikir. Karena semuanya berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan hai arifin seakan-akan aku bertasbih, berzikir. Apakah kamu berzikir atau bertasbih? Seakan-akan. Sini berzikir, ini jangkrik, ini kodok, gelap. Kita jalan ke masjid, kok, krik, 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 krik. Allah Akbar. Otomatis, Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Itu dari sisi makhluk-makhluk yang lain yang berzikir bertasbih. Belum lagi dari sisi kitanya. Kadangkala kita lupa bahwasanya kita bisa mendengar, merasakan suara, kita bisa melihat sambil gelap jalan, kita bisa merasakan apa air di kulit kita. Subhanallah. Bukankah itu adalah nikmat Allah? Kita bisa berjalan. Subhanallah. Kebetulan saya tidak bisa jalan hari-hari ini karena sakit. Jadi rasa nikmat berjalan kadangkala kita rasakan ketika kita sakit. As-sihhatu tajun ala rusul as-sihha la yaraha ilal marda.
Kesehatan itu laksana mahkota di kepala orang-orang yang sehat, yang bisa melihat mahkota itu hanyalah yang 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 sakit. Kalau mardo itu adalah orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita sehat, kita kadang-kala lupa bahwa ini adalah nikmat yang maha dahsyat. Nah, siapa bisa melihat itu? Hanyalah orang-orang yang sakit. Kamu enak sekali. Bayangkan Bapak Ibu, coba kita latih sekarang. Sekarang detik ini saya akan latih. Bapak-bapak Ibu dengar suara saya, jelas jawab, yes, dengar. Pernahkah kita bersyukur dengan mendengar, ya Allah ini Engkau yang memberikan. Alladzi ahsana kulla syai'an khalaqah wa bada'a khalqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Subhanallah. Pernahkah kita mendengar sesuatu, kemudian ya Allah aku bisa mendengar? Sedikit sekali yang mengatakan itu. Tahu dari mana Al-Quran? Alladzi ahsan kulla syai'in khalaqa. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan yang begitu indah, begitu dahsyat. Ahsan kulla syai'in khalaqa. Ini Al-Quranul Karim. Nanti Bapak Ibu buka sajadah. Kemarin sudah kita bahas. Wabada khalqal insan min. Nabi bapak ibu kita, bapak kita diciptakan oleh Allah. Wabada khalqal insan min. Dan Allah menciptakan awal manusia itu dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian keturunan-keturunan manusia itu dari saripati mani yang hina, dari air yang hina. Dipancarkan, masukkan di dalam rahim ibu kita. Dulu Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah menciptakan kita turunan itu dari saripatinya mani, yaitu air yang hina, mimma immahin. Hina itu dari mimma immahin. Subhanallah. Jadi kita diciptakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin. Kita lihat tubuh kita, ya Allah. Kita ini dari tanah. Kemudian kita ini dari sperma ayah kita masuk dalam rahim ibu kita. Bagaimana Anda bisa sombong? Who am I? Inilah saya. Astaga. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sebenarnya Allah meniupkan ruh dalam rahim ibu kita. Kemudian Allah memberikan pendengaran, membuka indera-indera kita dibuka oleh Allah. Mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Tapi redaksi Al-Quran, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Maka tadi saya waktu ke masjid, Allah Akbar. Saya mendengar kodok, jangkrik, ya Allah, Engkau yang membuka pendengaran aku. Alhamdulillah, aku bisa mendengar. Bapak Ibu, rasakan Anda nikmatnya mendengar. Karena ada kata-kata redaksi Al-Quran, sedikit sekali yang bersyukur. Kita masuk yang sedikit atau tidak. Yang kemarin saya terangkan, Rasulullah SAW berjalan melewati gunung Jamdan. Kemudian sabaqal mufarridun. Sudah mendahului orang-orang terpilih, orang-orang yang terpilih. Siapa orang-orang terpilih yang spesial di mata Allah? Yaitu orang-orang yang selalu banyak berzikir. Kita ingin masuk golongan orang-orang yang spesial di mata Allah. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir. Redaksi Al-Quran, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kemudian Allah menyempurnakan fisik kita di dalam rahim ibu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh di dalam diri kita. Kemudian Allah membuka indera kita, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, semua indera diaktifkan. Tapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, Allah bilang, kita harus masuk yang orang-orang bersyukur. Qul huwallazi ansha'akum. Katakan, hai Muhammad,
Dialah Allah yang menciptakan kalian ini, yang menciptakan kita semua. Wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kalau tadi surah As-Sajdah, ini surah Al-Mulk. Dan dialah Allah yang menciptakan indera kita, menghidupkan pendengaran, penglihatan. Hati kita bisa merasakan sesuatu. Kita bisa memeluk anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita. Kita kangen, cinta. Itu semua siapa yang kasih? Subhanallah. Rasa itu Allah. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kalian bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak mencintai orang tua kita? Kalau kita ingat orang tua kita kadang-kadang menangis, rasa cinta luar biasa. Siapa yang kasih cinta itu? Kita mencintai pasangan hidup kita, kita mencintai anak-anak kita mencintai cucu-cucu kita. Cinta itu siapa yang mengaktifkan al-afidah? Hati ini siapa yang aktifkan? Subhanallah. Wa min ayati anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Waja'alakum sam waja'alakum mawaddata warahmah. Ini redaksi Al-Quran yang selalu kita dengung-dengungkan ketika orang mau menikah. Wa min ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Anda diciptakan saling berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar Anda mendapatkan ketenangan, ketentraman ketika kita saling mencintai. Subhanallah. Kita dikasih apa? Mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah itu hanyalah tools, alat yang diberikan oleh Allah dalam jiwa kita, sehingga kita bisa mencintai. Kita merasakan cinta, kangen, lupa siapa yang memberikan. Kita bisa mendengar, lupa siapa yang memberikan pendengaran. Kita bisa melihat, lupa siapa yang memberikan penglihatan kita. Kok bisa salat melupakan Allah? Kok bisa? Kok bisa Anda salat memikirkan selain Allah? Padahal setelah ini semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Qul huwallazi dzarakum fil ard. Katakan, "Hai Muhammad, dialah Allah yang menghamparkan bumi dan Anda berkembang biak di muka bumi, hamparan bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun." Kalian akan wafat, mati dan dikembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah ketika kita sholat, yang selalu saya katakan dalam ceramah-ceramah saya, lihat detik sujud, jangan melihat tempat yang lain. Lihat titik sujud, lihat titik sujud. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ketika kita melihat tanah, langsung kita berpikir, Allah berfirman, "Hai manusia, kami ciptakan kalian dari tanah, dan akan di dalam tanah kalian akan kami kembalikan." Kita ingat ketika kita nanti dalam tanah seperti ini, dalam keadaan terbungkus di dalam kain kafan, itu kita harus bayangkan diri kita akan kembali kepada Allah. Subhanallah, semua organ tubuh kita akan dimakan cacing habis. Kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian kami akan bangkitkan kembali. Bagaimana? Bagaimana? Anda sholat, mata tidak, mata kita menuju kepada satu titik di tanah, tapi kita lupa mati. Kok bisa? Bukankah Anda melihat satu titik itu? Disitulah kita ciptakan dari tanah. Dan ini sudah diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dalam surah As-Sajdah, Subhanallah, kami ciptakan kalian dari tanah. Subhanallah, kami sempurnakan begitu indah dan kami berikan ruh di dalamnya. Adapun keturunan-keturunannya dari saripati mani yang sangat hina. Subhanallah. Allahu Akbar. Bagaimana ketika kita sholat, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, mata kita aktif, terbuka. Bukankah ini mata yang membukanya adalah Allah Azza wa Jalla? Kemarin saya baca Al-Quran, tiba-tiba mata saya kok nggak jelas. Pakai kacamata, kurang jelas. Allahu Akbar. Selama ini bukankah kita diberikan mata dan bisa membaca dengan jelas? Subhanallah. Dulu berapa tahun yang lalu, Bapak Ibu ini curhat. Saya sakit mata saya. Berat sekali. Benar dicek.
ke dokter X. Subhanallah. Yaitu dokter Lukman di rumah sakit Pondok Indah. Oh, dicek, 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 dicek. Kemudian dokter itu ngasih ini nama penyakitnya saya lupa tuh namanya. Habis itu nanti di googling aja. Karena udah satu alat, pindah lagi alat yang lain, pindah lagi alat beberapa alat. Kita dicoba cek subhanallah. Kemudian pulang, saya tidak dijelaskan secara detail. Mulailah saya buka di internet, di Google. Saya baca Allahu Akbar. Jadi ada masa nanti saya akan mengalami kebutaan. Subhanallah. Saya bilang, Allah Akbar. Baru kita merasakan nikmatnya, bisa melihat. Kapan? Kalau sudah ada ancaman seperti ini. Second opinion, kita ke dokter dan dokter Kuman, saya ke dokter Fatma. Sama analisa, proses pindah lagi alat ini, dicek lagi alat ini, cek. Subhanallah, namanya penyakit apa saya lupa. Subhanallah, bayangkan. Itu terjadi pada diri kita. Kemudian Allah mengambil mata kita. Kapan Anda membaca Al-Quran? Bukankah kita melihat ternyata dengan penglihatan ini kita tidak bersyukur? Tahu dari mana? Al-Quran qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang bersyukur aku bisa melihat. Sedikit sekali orang bersyukur aku bisa merasakan cinta sayang kepada anak, istri, cucu. Sedikit sekali orang bersyukur aku bisa mendengar. Subhanallah. Rumah Anda hiasi dengan bunga, dengan ikan yang hias, dengan warna yang bagus semua. Rumah Anda keluarkan biaya yang cukup besar untuk menghiasi tempat tinggal Anda. Bayangkan kalau itu semua ditutup dengan mata Anda, sehebat apapun Anda tidak bisa melihat. Apakah kita tidak bersyukur? Bagaimana kita baru kita mengerti kenapa redaksi Al-Quran berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ada kecenderungan kita berzikir sangat sedikit. Baru kita memahami orang-orang yang berzikir wadzakirin Allah kathiran dan orang-orang berzikir pada Allah yang banyak. Jadi memang itu harus banyak. Dan Allah memudahkan kita untuk berzikir yang banyak. Anda ini depan saya ada angin. Ya Allah, angin sedang bertasbih, berzikir pada Engkau. Aku pun berzikir. Saya di depan saya ada lampu. Lampu sedang bercahaya. Listrik sedang bergerak mengeluarkan cahaya dengan lampu. Ya Allah, lampu ini sedang berzikir, bertasbih kepada Engkau. Sebab saya mendengar dan melihat, ya Allah, pendengaran ini, penglihatan ini, organ tubuhmu. Semua organ tubuh sedang berzikir, bertasbih, tunduk kepada Engkau. Terus bagaimana Anda tidak berzikir? Kok bisa orang-orang tidak ada rasa cinta kepada Allah? Kok bisa orang enggan malas untuk sholat? Dia bagi, kok bisa? Kok bisa? Allah, karena kita melihat mendengar hal yang biasa, seakan-akan memang dari sananya. Disinilah kita bisa merasakan kehampaan zikir, karena tidak ada merasakan. Zikir Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana Anda merasakan? Sementara dalam kehidupan sehari-hari tidak kita rasakan cinta. Suara Bapak Ibu. Coba, coba sekarang Bapak Ibu mendengar suara saya. Rasakan ya Allah aku bisa mendengar. Anda bisa melihat video dengan bisa melihat mata bisa diaktifkan oleh Allah. Ya Allah aku bisa melihat. Alhamdulillah. Rasakan cinta itu. Jadi bukan sekedar Alhamdulillah tapi merasakan cinta. Kita dalam pelukan cinta. Kita dalam lautan yang dalam seakan-akan air ini semua adalah cinta Allah. Kita tidak pernah lepas dari cintanya Allah. Kita bisa bernafas. Saya bisa melihat kulit saya sedang bertasbih, tangan saya sedang berzikir, terus saya tidak berzikir. Baru kita bisa memahami sesungguhnya aku dalam prasangka apa. Jadi pada ketika kita prasangka pada Allah, prasangkalah yang baik. Wa ana mau idza dzakarani dan aku selalu bersama hambaku kalau diingat aku subhanahu. Kan sebenarnya cukup katakan, tapi Allah mengatakan ini hadis qudsi dan wa ana mau idza dzakarani. Dan aku selalu bersamanya kalau dia selalu ingat aku. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mendengar, merasakan, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau ini dari pendengaran Engkau. Kita bisa melihat, ya Allah, ini dari Engkau. Kita bisa menyentuh air, kita bisa mandi, kita bisa minum. Ya Allah, ini dari Engkau. Maka kita selalu bersama. Fa'in zakarani fi nafsi, zakartu fi nafsi. Kalau dia ingat, hambaku ingat, aku ikut Allah dalam jiwanya.
maka aku ingat dalam diriku. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi man khairum minhu. Kalau mereka berkumpul, mengingat aku, berzikir bersama-sama, mereka membaca Al-Quran bersama-sama, sholat berjemaah, kumpul berzikir bersama-sama, mereka mengingat aku dalam perkumpulan, maka aku pun mengingat orang itu dalam perkumpulan yang lebih baik dari itu. Berarti perkumpulan dengan para malaikat, hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Wa in taqarraba ilayya bishibrin تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فإن أتاني أمشي أتيته هرولة. Subhanallah. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sejengkal, maka aku dekatkan diri aku kepadanya sehasta. Lebih, lebih lebih dahsyat daripada hanya sejengkal. Kalau dia mendekatkan dirinya kepada aku satu hasta, aku akan mendekatkan dirinya satu depa. Kalau dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan berjalan, aku dekatkan dirinya dengan berlari. Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih. Betapa indahnya orang-orang yang mengerti. Bagaimana kita kata-kata ini semua berzikir, mendekatkan dirinya dengan Allah bla bla dimukadimai dengan kalau dia berzikir dalam jiwanya, maka berzikir itu dengan jiwa, dengan rasa, bukan hanya dengan lisan, sehingga kita bisa menitikan air mata kita. Betapa dahsyat Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf, insya Allah besok hari Jumat kita akan melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.